Jika kamu pernah membaca setidaknya seri pertama buku Harry Potter, mungkin kamu ingat penyihir muda itu pernah dengan tidak sengaja mengeluarkan ular raksasa dari dalam sangkarnya. Sebetulnya itu adalah boa pembelit, salah satu ular terbesar di dunia. Yang betina bisa mencapai panjang 4,2 meter atau sekitar setengah panjang bus merah London yang terkenal itu. Ular ini salah satu dari dua hewan dalam sejarah yang nama dalam bahasa Inggrisnya sama dengan nama ilmiahnya dalam bahasa Latin. Yang satunya lagi adalah Tyrannosaurus Rex. Seperti kebanyakan ular tak berbisa lainnya, boa pembelit sangat tenang dan suka berbaring bermalas-malasan di bawah sinar matahari. Saat berburu sekalipun, ia lebih suka berbaring menunggu sampai mangsanya mendekat dalam jangkauan sebelum menyambarnya. Anaconda kuning juga termasuk spesies ular boa raksasa, tapi sama sekali berbeda dengan boa pembelit. Panjangnya mencapai 4,5 meter. Kamu tahu atlet basket Shaquille O'Neal? Nah, panjang ular ini 2 kali tinggi badan O'Neal. Hanya saja si ular tidak bisa main basket. Hewan ini lamban tapi agresif. Dalam penangkaran, ia tidak suka berdekatan dengan manusia dan gerakannya sangat tidak terduga. Anaconda kuning hanya bisa ditemukan di Amerika Selatan. Syukurlah, dan kebanyakan mendiami area sungai yang dangkal. Faktanya, kata pertama dari nama ilmiahnya, Eunectes, berarti perenang yang baik dalam bahasa Yunani. Namun ular ini jahat juga, mereka pemakan sesamanya. Semacam daur ulang ular, tapi tak seorang pun tahu seberapa sering ini terjadi. Anaconda hijau, sedikit lebih panjang dari saudaranya yang berwarna kuning. Panjang maksimalnya 5,2 meter, tapi ular jenis ini jauh lebih berat. Bobotnya bisa sama dengan ular piton yang panjangnya 1,5 kali anaconda hijau. Yang lucu tentang ular ini adalah bahwa banyak orang mengiranya sebagai ular terpanjang dan terberat dari semua jenis ular. Sedangkan kenyataannya tidak begitu. Ya, tidak lucu ya? Lupakan. Di semua wilayah yang dihuni anaconda, ada rumor bahwa ular ini panjangnya bisa mencapai 2 kali atau bahkan 3 kali panjang maksimalnya. Dan rumor ini tetap saja dipercaya, meskipun seorang ilmuwan yang mempelajari lebih dari 1.000 anaconda hijau menyatakan dengan jelas dalam penelitiannya bahwa tidak ada anaconda hijau yang panjangnya melebihi 5,2 meter. Kurasa orang memang suka misteri. Sanca bodo adalah salah satu ular terbesar di dunia. Jika berada di rawa-rawa tropis di Asia Tenggara, pastikan kamu memperhatikan sekitarmu. Sanca bodo suka beristirahat di tempat yang basah seperti rawa dan dengan warna coklatnya, kamu akan sulit melihatnya. Ya, di samping ukurannya yang sangat besar, ular ini dapat tumbuh sepanjang 5,8 meter. Oh ya, jangan terlalu takut jika kamu melihatnya bergelantungan di pohon dan menatap matamu penuh kasih sayang. Ular jenis ini punya apa yang disebut ekor prehensil, ekor yang cocok untuk memanjat dan bergelantungan di cabang pohon. Tapi mungkin tempat paling tak terduga untuk menemukannya adalah Florida, di mana banyak ular sanca bodo diimpor secara ilegal sebagai hewan peliharaan, dan sebagian dari mereka melarikan diri lalu beranak pinak. Kira-kira jumlahnya mencapai 100.000 ekor. Ingatkah dari film Jungle Book? Nah, yuk kita temui ular dari jenisnya, Sanca India. Terlepas dari namanya, ular ini tidak hanya dapat ditemukan di India, tapi juga di Pakistan dan bahkan Cina. Ular ini benar-benar besar, panjangnya bisa mencapai 6,4 meter. Kamu tahu, aku sangat suka jerapah, dan panjang ular ini hampir sama persis dengan tinggi jerapah. Sanca India juga lebih menyukai lingkungan yang lembab, tapi tidak seperti anaconda kuning. Mereka dapat dengan mudah ditemukan di daratan yang kering. Ketika baru saja menetas, ia hampir tak berdaya dan sangat tergantung pada induknya untuk memberinya makan dan melindunginya. Tapi setelah beberapa hari, ia menjadi mandiri dan tumbuh menjadi dewasa dalam waktu 2 tahun. Sanca permata atau nama lainnya Sanca patola adalah raksasa yang jinak. Di Papua Nugini dan Australia, tidak ada ular yang besarnya melebihi hewan indah bersisik ini. Ia bisa tumbuh hingga sepanjang 7,3 meter, seperti yang tercatat dalam rekor dunia Guinness, dan beratnya mencapai 90 kg. Lebih berat daripada tetangganya, kanguru. Sanca permata penuh rasa ingin tahu, kadang menyelinap ke dalam rumah orang di Australia. Tapi tenang, kebanyakan sanca jenis ini tidak berbahaya bagi manusia.
Makanan kesukaan mereka adalah binatang kecil, hewan pengerat, kelelawar, dan burung yang mendatangi sungai untuk mencari air. Ular ini menunggu dalam diam hingga saatnya tepat untuk menyerang. Seperti ular beludak kepala ceruk, ular tak berbisa ini juga punya sensor panas di lubang moncongnya. Sensor ini membantunya mendeteksi lebih baik hewan berdarah panas yang akan jadi makan malamnya. Sanca batu Afrika adalah salah satu dari spesies sejenis yang masih hidup, dan ia adalah ular terbesar kedua. Ular raksasa berwarna coklat ini panjangnya mencapai 7,6 meter dan beratnya hampir sama dengan panda raksasa. Tidak seperti ular-ular yang kita bahas sebelumnya, makanan ular ini tidak main-main. Seekor sanca batu dapat menangkap antelop dan menelannya bulat-bulat. Buaya berdarah dingin pun takut kepada ular ini karena dapat dengan mudah dilahap. Pada 1958, seorang ahli hewan menemukan buaya Nil muda sepanjang 1,2 meter dalam perut sanca batu jenis ini. Sulit dipercaya, tapi ini kenyataan. Di tempat asalnya, sanca batu diperlakukan dengan hormat dan ditakuti. Tetapi sebetulnya, ular ini tidak begitu suka memangsa manusia. Akhirnya, sanca kembang. Jenis ular paling panjang di dunia yang belum punah. Salah satu ular sanca kembang berhasil memecahkan rekor dunia Guinness pada 2011 dengan panjang 7,68 meter dan bobot 160 kg. Namanya adalah Medusa yang tinggal di sebuah kebun binatang di Kansas City, Missouri. Seekor sanca kembang dewasa mampu menelan manusia bulat-bulat dan terbukti kadang mereka melakukannya. Tapi seringnya, ular ini cukup pendiam dan lebih suka berbaring tanpa banyak bergerak. Menariknya, banyak sanca berukuran kerdil yang ukurannya jauh lebih kecil daripada saudara sepupu mereka yang sudah dewasa. Begitupun dengan sanca kembang yang juga punya versi super kerdil. Jenis ini dijadikan hewan peliharaan dan maksimal panjangnya hanya mencapai 2,4 meter. Ya, itu jauh lebih pendek, tapi masih melebihi tinggi rata-rata manusia. Kita sudah membahas ular yang masih ada di bumi. Tetapi bagaimana dengan ular terbesar sepanjang sejarah? Salah satunya adalah Gigantopis, ular raksasa yang punah 40 juta tahun lalu. Terima kasih. Dan hingga tahun 2009 masih dianggap sebagai ular terbesar dalam sejarah bumi. Ukurannya diperkirakan mencapai 10,7 meter. 2 ekor ular ini akan sama panjangnya dengan lapangan kriket. Gigantopis tinggal di kawasan yang sekarang tertutup pasir, Gurun Sahara dan Mesir. Pada saat itu, kawasan tersebut merupakan lautan, yang artinya Gigantopis adalah ular air. Ular ini bukanlah jenis sanca atau boa, tetapi termasuk famili ular yang berbeda, yang sayangnya juga sudah punah. Tetapi secara resmi, ular terbesar yang pernah ada adalah Titanoboa. Sisa-sisa fosilnya ditemukan dan diukur di Kolombia pada tahun 2009 dan menjadi sensasi kala itu. Ular raksasa ini bisa tumbuh sampai ukuran yang benar-benar menghebohkan. Dengan panjang 12,8 meter, sama dengan truk semi-trailer dan bobotnya lebih dari 1 ton. Para ilmuwan percaya bahwa si pembelit ini bisa meremukan hewan paling keras sekalipun hanya dengan bobotnya saja. Dan panjangnya memungkinkan ular ini memeluk dinosaurus berukuran sedang. Tapi, makanan pokoknya sebetulnya hidup di air. Titanoboa paling suka ikan. Ya sayang, seafood. Titanoboa juga merupakan selebriti. Pada tahun 2012, channel Smithsonian merilis sebuah film dokumenter tentang ular ini yang menginspirasi banyak film lain, termasuk tentu saja film horor monster. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.